di tema yang kedua itu menjadi menarik zakat sebagai pengurang pajak. Nah, apa yang menarik di zakat sebagai pengurang pajak ini? Nah, adik-adik sekalian, ternyata di undang-undang kita ya, di Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 22, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau LAS dikurangkan dari hasil penghasilan kena pajak. Catat ya adik-adik sekalian ya, bukan dari pajak ya, tapi dari penghasilan kena pajak. Nah, itu artinya menarik. Ya, berapa kena pajak? Jadi kalau dari penghasilan pajak berarti umpama begini ya. Kalau pajak saya misalnya uang saya 100 juta ya. Berarti pajak saya 10%, berarti 10 juta ya. Oke? Nah, yang dikurangi itulah dari 10 juta atau dari 100 juta. Ya, selesai. Ya, kalau dari sini kan 2,5% berarti 2.500.000 ya. Bukan dari sini tapi dari sini. Berarti 250.000 ya. Jadi bukan dari, ada harus jeli ya melihat itu ya. Bukan dari pajak tapi dari penghasilan kenapa pajak ya. Jadi di situ ya. Nah, berbeda dengan Malaysia. Kalau Malaysia sudah berani 100% ya dan untuk individu itu. Jadi Masya Allah luar biasa di Malaysia juga kita harus belajar banyak. Lalu kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, di situ dikatakan ya di pasal 23, Basnas atau LAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada seorang muzaki. Lalu yang kedua di ayat 2 dikatakan bukti setoran zakat sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bukan penghasilan pajak tapi penghasilan kena pajak. Lalu kita lihat di Undang-Undang Pajak diatur nggak Pemda? Diatur di Undang-Undang Nomor 36 ya adik-adik sekalian ya. Kita bisa lihat di situ bahwa di Undang-Undang 36 dikatakan tahun 2008 tentang pajak penghasilan di ayat pasal 9 ayat 1 dikatakan di situ untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan dari dan warisan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf bla bla kecuali sumbangan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf 1 sampai dengan huruf M serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan. Itu artinya tidak hanya zakat saja, Dek. Kalau kita misalnya kenal di Kristen ada titen, mereka juga dapat juga. Di Hindu juga begitu, di Buddha juga demikian. Yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi adik-adik sekalian, jadi luar biasa ya. Jadi mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dan tidak hanya Islam tapi juga agama-agama lainnya. Lalu kemudian kita bisa lihat, nah, di sini peraturan Dirjen Pajak ya deh tahun 2011 ya, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian ya sebagai gambaran bagi adik-adik bersama bahwa pertama tadi kalau tidak amanah maka pengelola zakat bisa mendapatkan dua sanksi, sanksi administratif, yang kedua adalah sanksi pidana. Nah, yang kedua, bisa nggak kemudian masyarakat didorong untuk semangat bayar zakat? Ya, yang kemudian untuk mendorong semangat itu, maka pemerintah membuat sebuah peraturan, baik itu di Undang-Undang Zakat maupun Undang-Undang Pajak, bahwa zakat yang kita keluarkan itu bisa memberikan reward, ya, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak, ya. Dan itu biasanya kalau kita datang ke lembaga zakat resmi, biasanya kita dikasih namanya NPWZ ya, nomor pokok wajib zakat. Maka itu akan kita bawa ke pajak, maka di pajak kita punya namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, saya pikir itu